Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat, beberapa waktu lalu, tanggal 10 Juni, saya memposting status seperti yang Anda lihat di samping ini. Kelihatan? Oke. Sebagian dari viewer mungkin ada yang bertanya-tanya tentang maksud dari status tersebut. Bagaimana bisa seorang dihukumi keluar dari Islam oleh karena ia menyangka Allah turun ke langit dunia? Maka insya Allah dalam kesempatan ini akan kita sampaikan penjelasan tentang hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan mulai dengan menukil perkataan ulama yang sangat masyhur dan alim. Saya yakin sebagian dari Anda telah mengenalnya. Beliau adalah salah seorang ulama salaf yang hidup di masa kedua Hijriah, di abad kedua Hijriah. Beliau bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Dalam sebuah kitabnya, beliau mengatakan, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ. Yang artinya, barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka ia telah kafir. Maka kita perhatikan dengan seksama pernyataan beliau ini. Mengapa pelakunya dihukumi kafir? Nah, ini penting untuk menjadi catatan kita bersama. Kenapa? Karena ia bertentangan dengan firman Allah surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', yang maknanya dia Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi, sesuai dengan ayat ini, maka tidak boleh seorang mensifati Allah dengan sifat makhluk, seperti berbentuk, berukuran, bergerak, bersemayam, naik, turun, dan semacamnya, karena itu semuanya adalah sifat yang tidak layak bagi Allah, dan ini juga termasuk bentuk caci maki kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Sebab apa? Seperti yang saya sampaikan, bahwa ia telah mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak layak. Sahabat, kalau di antara saudara kita, keluarga kita, atau kerabat kita, dia memiliki keturunan, ya, adakah ini cacian atau pujian? Ya, bagi manusia, tentu ini adalah sebuah pujian. Sehingga kita mendoakan ya, kepada saudara kita yang baru saja memiliki keturunan, selamat ya, putranya ya atau putrinya semoga menjadi keturunan yang salih salihah. Maka ini adalah pujian bagi manusia, karena memang itu adalah sifat yang layak bagi manusia. Adapun bagi Allah memiliki anak, ini justru cacian bukan pujian. Sebab memiliki anak bukanlah sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang meyakini Allah turun ke langit dunia, maka sejatinya dia belum beriman kepada Allah. Justru sebaliknya, dia mensifati Allah dengan sifat makhluk, dan itu adalah bentuk caci maki terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi pelakunya, wajib untuk bertaubat dengan membaca 2 kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam. Sahabat, kalau saat ini kita mendengar anjuran dari ahli kesehatan, dia mengatakan jangan pergi ke daerah sini, ya, karena di sini, ya, di daerah itu terdapat wabah yang berbahaya, atau pakai masker keluar rumah, ya, selalu cuci tangan dengan disinfektan atau dengan hand sanitizer. Maka sikap kita bagaimana? Tentu kita mengikuti anjuran tersebut agar terhindar dari penyakit itu. Atau kalau misal ada ahli kimia mengatakan jangan memakan makanan ini dan itu karena di dalamnya terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Tentu sikap kita bagaimana? Berhati-hati supaya tidak mengkonsumsi makanan tersebut agar tidak berakibat fatal pada tubuh kita. Maka terlebih lagi, dalam masalah akidah, kita harus jauh lebih berhati-hati. Karena jika tidak,
maka seorang akan merasakan derita yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan penderitaan akibat penyakit yang paling berbahaya atau makanan yang paling beracun sekalipun, yaitu penderitaan siksa abadi di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu, sahabat, hendaknya kita benar-benar mengambil berat dalam masalah ini dengan cara mempelajari ilmu tauhid dari guru yang thiqah, dari guru yang terpercaya. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita dan keluarga kita dalam keimanan yang benar. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.